Ya, dari kawasan 17 Agustus Kota Manado, inilah Radio Suara Sehat 95,3 FM yang kami hadirkan setiap hari menyapa Anda dengan program-program informasi kesehatan. Dan di setiap hari Kamis, seperti biasanya Anda menyimak untuk program Talk Show Kesehatan, mengupdate berbagai informasi kesehatan dan perkembangannya, tentu saja yang menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan bersama saya Ferdinand untuk edisi hari ini di hari Kamis 28 November 2024. Ya, ini hari H+1 pasca pilkada ya. Jadi suasana pilkada masih terasa di mana-mana. Tapi kita tidak akan bicara tentang pilkada karena itu berhubungan ya, agak jauh dengan kesehatan ya. Nah, yang akan kita bahas di episode kali ini adalah tentang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit. Ya, dan seperti kita tahu bahwa masyarakat sebagai pengguna jasa kesehatan di berbagai pelosok di tanah air ini seringkali menemukan hal-hal atau kejadian-kejadian yang barangkali itu bisa kita sinkronkan dengan ketentuan aturan yang seharusnya. Nah, lebih jauh akan membahas tentang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit ini, kami sudah menghadirkan narasumber yang selalu setia bersama kami. Kami sapa untuk Dr. Tubagus Abing MMR MKes Fiskwa. Selamat pagi, Dok. Ya, pagi. Ya, apa kabar hari ini? Baik, masih stres. Masih stres. Jadi tadi ada bahasa bahwa tema hari ini tidak ada hubungan pilkada. Iya. Sebenarnya menurut saya ada hubungannya. Oh, ada. Ya, karena para calon tim sukses stres. Stres karena ada yang kalah, ada yang terlalu euforia. Karena tadi malam sudah pawai-pawai di mana-mana. Nah, itu jadi ya, kira-kira ada, mudah-mudahan orang berdoa yang menang, yang kalah jangan jumawa istilahnya ya. Iya. Jangan terlalu euforia, dan yang kalah kalau memang sok kalah sudah. Coba saya ke istilah tadi, kalau yang kalah dan suaranya tidak beda jauh, jatuh masih jatuh tak dulu, tambah diri. Kalau jatuh tak dulu artinya sudah berjalan. Kalau masih tambah diri, jadi hari ini orang tinggalkan itu. Sekali lagi semoga sehat-sehat. Dan mudah-mudahan yang terpilih tolong peduli kesehatan, karena sekarang ini kesehatan, bahasa umum kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya itu tiada artinya, gitu ya? Iya, setuju sekali. Iya. Sekarang lagi rame stunting, lagi rame segala macam, dan lagi yang paling penting hari ini orang mau diskusi atau menyampaikan ke publik tentang perubahan-perubahan, ya. Perubahan-perubahan karena ada undang-undang kesehatan baru ya, undang-undang 17 tahun 2023, dan itu cukup cukup mau bilang mengacaukan tidak, tapi banyak kali perubahan yang terjadi pada akhir zaman kepemimpinan Pak Jokowi, dan karena menterinya sama berarti perubahan akan terjadi secara dahsyat, karena menteri bukan dokter jadi tanpa tanya kali-kali dia maju terus biar dokter-dokter protes. Nah, hari ini telah bicara khusus dirujukan, artinya pelayanan di rumah sakit. Saya sebagai badan pengawas rumah sakit, Dr. Abing dan teman-teman, mungkin hari ini masih kurang yang mendengar acara ini karena baru hari ini saya baru kedua ya tampil, karena sudah beberapa kali rencana-rencana. Jadi mudah-mudahan hari ini sudah ada pertanyaan tentang apakah klaim keluhan tentang pelayanan rumah sakit tolong perbaiki bersama, karena ikut mendengar juga kepada kesehatan provinsi, kabupaten, kota, karena rumah sakit tiada hari tanpa masalah. Kalau saya pernah direktur rumah sakit, saya bilang kalau satu garis itu terdiri dari banyak titik. Nah, kalau rumah sakit sekali lagi tiada hari tanpa masalah. Pelayanan dokter, pelayanan perawat, laboratorium, di gawat darurat, perawat salah bagaradun bilang perawat bikin muka asam. Nah itu, karena yang datang apalagi di IGD, kalau di Malaysia namanya ruang kecemasan. Yang datang ini cemas. Pak Ferdinand sudah senyum kalau saya bilang kecemasan, karena beliau perawat senior ini di rumah sakit jiwa. Ya, jadi karena cemas di hadapan 4 orang semuanya salah. Kemudian dia antar di pasien bawa teriak, misalnya sakit pur, apalagi kesian kalau serangan jantung. Jadi perawat bagara ke sana, domba veto, perawat bagara ke sini, suara suntik, domba veto ini tantangan. Makanya saya kalau mengajar di dokter-dokter muda ataupun di perawat-perawat senior, tolong di rumah sakit perlu kesabaran. Dan sekarang ada teori tentang komunikasi efektif, gitu toh. Ada kan DP standar dalam akreditasi.
Jadi bagaimana dengan kesabaran menjelaskan kepada pasien. Jangan sampai ada di rumah sakit karena perawat kesan misalnya dinas malam mulai jam 9 ya. Malam jam 9 kemudian mengantuk jam 2 pasien mau susu jam 10-11 ada auto celaka satu truk misalnya manjai datang orang sakit puru. Nah, begitu orang ditriase, orang lihat oh ini tidak terlalu gawat. Jadi prioritas dulu yang gawat. Jadi PDP bendera kuning gitu ya. Nah, kalau merah kan harus segera gitu. Jadi dalam tingkat kedaruratan. Ini yang kadang-kadang masyarakat bukan tidak mengerti kayak yang namanya dicemas gitu. Ini kira-kira intronya. Oke, nah tadi Dr. Agung sudah menggambarkan secara umumnya jadi bahwa kondisi pelayanan kesehatan kita itu tiada hari tanpa masalah ya di rumah sakit maupun di puskesmas sebenarnya di Pasienkes. Nah, Dok, kalau bisa kita ingin di-refresh lagi sedikit ya tentang gambaran umum sebenarnya pelayanan rujukan di rumah sakit itu patokannya apa garis besarnya? Gambaran umum pelayanan rujukan yang ada di sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang ada di Indonesia itu garis besarnya seperti apa ini? Ya. Sebagai framing dasarnya. Ya, ini yang sementara dilakukan perubahan-perubahan bertahap. Tapi sebenarnya ini perubahan ini sejak menteri yang lama sudah mulai, cuma ini lebih gencar ya, transformasi. Dia menggunakan istilah transformasi itu dalam bahasa Indonesia kira-kira perubahan. Cuma ini perubahan mau dikejar tayang ya. Seperti kemarin semua rumah sakit harus diakreditasi sampai dengan tahun 2003. Orang-orang bilang baku dusu. Kemudian harus ini macam-macam. Jadi segera-segera. Nah, ini sekarang semua sudah terstruktur. Apakah pelayanan di rumah sakit atau pelayanan BPJS, karena saya minta tadi Kepala BPJS Manado tolong mendengar Akang atau mungkin BP staff, karena ini layanan di rumah sakit tidak lepas dari pelayanan BPJS. Karena sekarang dengan kepala daerah yang baru nanti mudah-mudahan itu BPJS PBI. Nah, ini belok BPJS ini cerita karena ini rujukan ya. Karena rujukan semua dari dokter praktek pribadi atau dari klinik Pratama atau klinik utama atau rumah sakit kecil daerah ya. Karena rumah sakit daerah sekarang semua sudah ada rumah sakit kabupaten kota. Dulu Manado waktu zaman saya masih pejabat, masih kepala dinas di Kota Manado, Pak Feki ya, Lumentut ya, waktu Sekda, beliau Sekda, saya kepala dinas. Kemudian beliau jadi wali kota. Akhirnya berapa kali saya diundang untuk bicara, saya bilang Pak Feki, tolong dicatat, saya ketua asosiasi rumah sakit daerah, tolong dicatat bahwa kota Manado adalah satu-satunya kota yang tidak mempunyai rumah sakit daerah. Artinya milik daerah. Semua ibu kota provinsi ada kecuali Manado. Nah, sekarang kan 40 berapa provinsi. Nah, kalau di Papua kan pada semua. Dulu masih 38, sekarang sudah 38. Dulu 35, 27. Pokoknya berkembang terus. Ini katanya semua 100, sulut saya semua pica-pica begitu ya. Nah, ini yang jelas kembali ke sistem rujukan dari dokter praktek pribadi yang kerjasama dengan BPJS. Sebab sekarang ini rumah sakit, puskesmas sudah jarang yang out of pocket, istilahnya yang bayar sendiri. Kebanyakan sudah pakai BPJS. Nah, jadi masyarakat kepala daerah mudah-mudahan yang PBI penerima bantuan rujukan artinya orang susah yang tidak mampu itu dibayar oleh daerah. Banyak iklan-iklan kan reklame dari calon-calon bupati wali kota, pokoknya kalau kita jadi kesehatan free. Bukan kesehatan free, artinya yang mampu silakan bayar iuran mandiri di BPJS atau health insurance yang lain yang swasta. Tapi untuk orang susah gimana? Kalau saya pernah ke dinas sosial klasifikasi orang miskin, ada sedikit miskin, ada miskin sekali. Sekarang sudah istilah miskin ekstrim. Ya, tapi miskin ekstrim begitu datang berterima doi BLT di kantor pos dulu, sekarang masih kantor pos masih. Kantor pos bawa HP. Tapi dia bilang motor juga. Dokter ini kok HP patah-patah yang harga 200 pulsa dan gitu. Jadi semua daerah ada PBI, kemudian rujukannya itu berjenjang istilahnya. Ini ada sistem lama, sistem baru yang saya jelaskan, mudah-mudahan masyarakat bisa paham.
Dan kalau nggak paham, tolong tanya ya, atau ada kendala. Karena banyak kasihan, Pak Ferdinand, di rumah sakit, pasien datang di IGD, ada bawa tuh kartu KIS dulu zaman Presiden Jokowi, kartu KIS, ya kan? Begitu dan sakit, misalnya taruhlah tabrakan atau rumpi anak ada kuliah kemudian sakit puru, di rumah sakit, begitu rumah sakit cek di komputer itu nomor kartu KIS soalnya aktif. Kenapa soalnya aktif? Karena daerah lupa bayar. Nah itu jangan sampai ngomong marah-marah banting-banting kursi di mana di rumah sakit karena mau ini orang sakit mau dia tengok padahal saya lagi cek ini data. Nah sekarang kalau terjadi begitu bagaimana? Saya bilang sama pegawai di rumah sakit layani dulu daruratnya. Nah cuma kadang-kadang pasien kan tidak paham yang tadi itu yang tadi di mana triase. Ada yang hijau baru panas 1 hari mau segera dilayani dulu lagi itu karena kalau ada kartu pertanyaannya siapa mau bayar. Sekarang kan semua di daerah dorang tahu, apalagi orang miskin, dorang tahu bahwa ke puskesmas, ke rumah sakit, apalagi dokter praktek yang tahu kalau karena saya selama belum praktek. Nah, jadi yang penting rumah sakit dulu. Nah, rumah sakit kalau kartu PBI ada, setelah dilayani daruratnya, nah itu siapa yang mau bayar? Apalagi kalau opname, ada ketentuan-ketentuan yang mungkin nanti BPJS jelaskan. Itu jenjang. Nah nanti ada mau jelaskan nanti tahap berikut tentang sisrute. Nah itu Pak Ferdinand. Ya, jadi betul sekali dok ya. Jadi masyarakat juga harus paham bahwa ada urutannya, ada sistem dan proseduralnya. Nah dok, ini di realita di lapangan. Oh ya, sebelum saya lanjut, nanti juga sebentar keluarga sehat bisa bergabung bersama kami di line telepon 0851 8668 9530. Sekali lagi 0851 8668 9530 untuk menyampaikan pendapat Anda, argumen itu juga pengalaman Anda ya sehubungan dengan pelayanan rujukan di rumah sakit. Mumpung pada hari ini narasumber kita memang berkecimpung berkompeten di bidang rumah sakitan ya, Dokter Bagus Abeng atau Dokter Abeng yang merupakan Banwas rumah sakit ya. Dan juga saya tahu sebagai seorang surveyor, jadi kuasai rumah sakit ini dari A sampai Z. Tapi kutu Iya betul sekali ya. Ya. Cuma ini nomor tadi mudah-mudahan nomor lama tuh yang biasa Iya, ini masih dipakai oleh sedia. Iya, jadi yang katakanlah pelanggan radio ini yang apa istilahnya pendengar ya, pendengar atau pelanggan radio ini yang punya masalah mungkin jam 10 ini ya lagi santai itu minum kopi di sambil mana. kerja. Ada juga yang sering masuk. Kami sementara mobile ini bisa dia masuknya. Yang masalah yang punya pengalaman atau masalah tentang pelayanan di rumah sakit atau di puskesmas atau di dokter silakan karena di sistem ini nanti saya meminta ketua BPJS Badengan, kemudian kepala dinas Badengan, ketua ID Badengan supaya orang membantu masyarakat memberi pelayanan yang baik. Sekarang ini orang lagi diukur tentang mutu pelayanan. Nah, untuk pelayanan publik kan gubernur dapat penghargaan, merupakan provinsi yang dengan dapat penghargaan terbaik ya bagi pelayanan publik. Nah, orang mempertahankan itu di tahun 2025, namun tentunya tidak 100%. Tapi mudah-mudahan dengan keluhan di radio ini kemudian ditindaklanjuti oleh kepala dinas direktur rumah sakit bisa menyelesaikan dan membantu masyarakat dan yang paling penting orang dengar kemudian jadi paham. So kadang-kadang kalau saya bikin rapat dengan para direktur dokter Abeng, masalahnya orang ini bukan tukang mawi istilahnya tahu ya, tidak bisa ramal bahwa ini siapa mau datang dengan sakit ini, yang namanya sakit kan dan meninggal semua rahasia ilahi begitu ya. Kapan mau sakit? Makanya sekarang dengan BPJS, dengan insurans atau asuransi swasta, tolong diikut, yang mandiri tolong bayar-bayar, yang PBI atau yang kartu KIS, tolong cek-cek di lurah. Kadang-kadang, apalagi kalau hamil ya, ada yang hamil, mau melahirkan, dia sering tahu nih kartu udah aktifkannya ada. Itu yang perlu wanti-wanti ingatkan. Setuju sekali dok ya. Jadi sakit itu tidak bisa diduga kapan, tapi lebih baik diantisipasi dok ya. Nah sebelum kita akan buka line telepon untuk melayani Anda, masyarakat keluarga sehat juga yang ingin bertanya atau menyampaikan keluhan,
Satu pertanyaan untuk Dokter Abe. Dok, ini kalau misalnya itu kan sistem itu sudah dirancang supaya tidak merugikan masyarakat dan juga tidak merugikan pemberi layanan namanya rumah sakit. Nah, kalau misalnya terjadi ya boleh kata miss di tengah-tengah ini, sebaiknya jalur apa yang harus ditempuh, Dok? Ya, ini terang lagi rapat-rapat karena di Indonesia dulu ada Permenkes PP atau Permenkes ya, yang jelas aturan tentang badan pengawas rumah sakit. Di tingkat dinas ada unit komplain. Semua rumah sakit TPC yang standar akreditasi ya, karena di Pokja informasi dan KE ya, dan edukasi, situ ada standar akreditasi yang rumah sakit harus ada unit komplain. Dulu harus tulis-tulis kemudian isi di kota. Cuma pasien kadang-kadang so pulang dorang petugas tidak ambil nih keluhan. Jadi sekarang semua rumah sakit harus ada tulis nomor handphone untuk hotline. Dan itu bukan sekedar terima oh iyo kalau tidak lanjut harus segera 1 kali 4 jam harus segera diatasi. Itu di tingkat rumah sakit. Kemudian ada ruangan khusus dan ada petugas ya. Cuma ada rumah sakit yang tidak 24 jam. Makanya mungkin Ferdinand masih dinas ada MOD. Rumah sakit yang sudah terakreditasi paripurna ada manajer on duty, ya tak? Artinya kalau direktur, wakil-wakil direktur yang tidak ada sore hari malam hari, dia jadi direktur. Ada kalau di ODSK terlihat ada di meja di luar pintu masuk ada MOD. Di hotel kan ada hotel manager on duty, ya tak? MOD. Jadi dia mengambil keputusan saat itu. Kalau misalnya dia bisa berkeputusan, mungkin dia berhak menelepon direktur atau wakil direktur yang membawahi itu, gitu ya. Karena kalau di rumah sakit banyak keluhan perawat ya, biar direktur keperawatan kalau rumah sakit TPB, TPA, rupa di Malayan rumah sakit terbesar, biasanya MOD bisa telepon direktur perawatan kalau masalah perawatan, kalau masalah dokter direktur pelayanan medik, kalau masalah pelayanan umum kekurangan oksigen dan lain-lain bisa telepon direktur umum. Itu percepat. Itu kalau pasien di lobby ataupun di IGD. Nah, tapi ada MPP ya, manajer pelayanan pasien. Jadi kalau ada keluhan-keluhan dari pasien, anytime kalau perawat di ruangan misalnya Monisoba bilang kemudian perawat maaf lupa atau bagaimana, ya silakan halo-halo dengan MPP. Setiap pasien di rumah sakit harus punya MPP, ada manajer pelayanan pasien. Jadi kepada siapa dia mengadu, kepada siapa dia mengeluh, ya toh? Nah, kalau masih ada rumah sakit yang belum ada, tolong lapor di sini. Nanti saya dan Ferdinand mau turun ke sana mungkin halo-halo pedora, karena ini orang mengharapkan sekali lagi dengan acara ini masyarakat makin terpuaskan, karena namanya puas itu sangat relatif. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi, tapi ya yang namanya rumah sakit itu tidak, rumah sakit itu masalah, tapi orang coba atasi pelan-pelan. Saya kira berbeda tiap orang, gitu ya. Kalau mantan bupati biasanya standarnya VVIP, ya kan? Nah, kemudian petani standarnya lain, biar si dokter. Saya bilang, begitu saya masuk, ini AC boleh juga, padahal so panas. Dia bilang boleh juga, dokter. Saya bilang, nah panas, dan pejabat, pakai kipas. Nah, kalau mantan bupati, begitu dia naik 22 derajat, sudah sebuah veto. So, tiris-tiris bel atau klaim berbeda orang dari standar mutu. Kemudian WC tadi, ya terima kasih Om Cliff, ya. Karena berarti beliau punya standar WC bagus. Pengalaman mungkin naik pesawat di hotel-hotel bintang. Ini yang orang harapkan. Sekali lagi, saya mengajar di mana-mana saya sampaikan apa beda hotel bintang dan rumah sakit. Sebagaimana diinformasikan kepada seluruh masyarakat bahwa seluruh ya, hampir semua ya, belum 100%, rumah sakit di Sulawesi Utara ini sudah terakreditasi. Saya dengan Guru Ferdinand, surveyor, orang bagian periksa-periksa, dan hampir semua sudah ke bintang 5.
Artinya ada hotel bintang 5, malah RSUP pakai sebintang 6 orang karena GCI. sudah GCI, sudah standar internasional. Mestinya WC tidak ada keluar lagi. Mudah-mudahan Direktur Badengan nanti berikut Pak Ferdinand, mudah-mudahan Tuhan sehat-sehat. Hari Kamis depan saya mau ajarkan tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan karena banyak perubahan pasca Undang-Undang 17, banyak perubahan tentang rumah sakit, antara lain perubahan klasifikasi dan rujukan itu sudah berubah modelnya. Kemudian sistem rujukan berbasis kompetensi. Jadi sekarang ini tidak lagi merasakan mesti rumah sakit kelas A. Jadi rumah sakit sekarang sudah mengacu kepada bukan khusus. Kalau rumah sakit jiwa khusus, mata khusus. Tapi misalnya begini, DP gambaran umum. Rumah sakit tipe C kecil, tapi ada dokter spesialis bedah vaskuler. Jadi misalnya orang-orang yang ibu-ibu pembuluh darah biru-biru di paha, apa nama? Sentrolitis? Bukan. Yang orang bilang dokter kita sumbang biru-biru di paha ini, apa itu? Nah itu biasanya tidak perlu merujuk ke rumah sakit tipe A. Kalau rumah sakit tipe C ada spesialis bedah vaskuler, ya kan? Atau rumah sakit tipe C yang ada dokter jantung, kemudian ada dokter bedah jantung. Dia bisa buat alat-alat perawat komplit. Sebab yang namanya kalau operasi atau dokter spesialis konsultan harus ada dengan tim perawatnya yang terlatih. Sekarang kan lagi model sertifikasi. Jadi ini saya perawat SP jantung, ya. Perawat SCAP, nurse SP jantung, gitu. Nah, jadi dia sertifikasi itu. Itu contoh, ya. Nanti minggu depan mudah-mudahan sehat-sehat. Tolong waktu berapa bulan, tolong elaborasi lagi. Ini baru pengantar. Nah, nanti terima kasih semua tadi siapa-siapa itu yang bertanya. Hendro, Uncle Alok dan Uncle Alok, Liv. Terima kasih pertanyaan, mudah-mudahan yang lain masih penasaran dan tolong beberapa ulang. Sehat-sehat semua. Karena tadi tolong terlambat, sekarang sudah jam 11 mesti berhenti. Sekali lagi terima kasih Pak Ferdinand sudah menemani saya. Terima kasih Radio Sehat. Terima kasih semuanya. Baik. Ya, terima kasih banyak Dr. Tubagus Abing, MMR, MKes Fiskwa yang sudah menjadi narasumber kita di pagi hari ini, yang sudah membahas tentang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit. Jadi memang sebenarnya cakupannya cukup luas, tapi karena kita terbatas waktu, nanti di kesempatan berikutnya Dr. Abing juga akan berbagi tentang bagaimana menelisik tentang sistem pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Utara pada khususnya. Nah, dalam kapasitas sebagai Badan Pengawas Rumah Sakit dan juga sebagai surveyor, Dr. Abing, doa kami sukses selalu, Dok. Dan di kesempatan berikut datang bertemu lagi, kita sehat-sehat terus, Dok, ya. Ya. Dan dengan demikian berakhir sudah untuk program talk show kesehatan di edisi hari ini, hari Kamis 28 November 2024. Terima kasih untuk atensi Anda. Saya Ferdinand mengucapkan nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda. Terima kasih.